Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika sibuknya orang mempelajari tentang ilmu-ilmu tertentu atau informasi yang dahsyat, misalnya adanya informasi tentang PSSI, tentang olahraga, tentang politik, sampai lupa bahwa ketika tanggal 6 Januari itu ada launching pemberian makan bergizi gratis yang dimiliki atau program ini dikondisikan atau dipelopori atau dikoordinir oleh Badan Gizi Nasional. Makan gizi gratis atau makan bergizi gratis ini sesungguhnya adalah upaya dari pemerintah untuk bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena dengan adanya anak-anak yang diberikan makan bergizi dan itu tidak berbayar atau gratis, akan memberikan tingkat kecerdasan atau akan memperkaya kualitas otaknya bisa menjadi lebih baik. Karena nutrisi yang ada pada makanan bergizi tentu akan membantu pengembangan dari otaknya atau fisiknya, sehingga akan terhindar dari stunting, imunitas tubuhnya juga akan lebih baik, dan kehidupannya juga diharapkan akan menjadi lebih baik dari generasi yang sebelumnya. Artinya bahwa memang pendidikan yang diimbangi dengan pemberian makanan gratis ini sesungguhnya telah dipelopori oleh cucunya Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW yang sering kita sebut dalam kita berdoa, sering kita sebut dalam tawasul kita. Ini menunjukkan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah rajanya para wali. Kalau kita perhatikan bahwa pemberian makan bergizi gratis ini, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Baghdad 800 tahun yang lalu telah mengawalinya dengan memberikan setiap hari kepada 1.000 orang. Artinya bahwa memang ketetapan, kemampuan dalam memberikan makanan yang bergizi telah dicontohkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam pengembangan untuk bisa meningkatkan sumber daya manusia. Kalau sekarang ini ternyata manuskrip utuh tafsir Al-Jailani yang 30 juz ternyata terdapat dan tersimpan rapi di Vatikan. Ini menunjukkan bahwa orang Vatikan pun masih menghargai, masih memberikan penghormatan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bahkan cicitnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Profesor Dr. Fadil Jailani, memberikan secara kondisional bagaimana menerjemahkan tafsir Jailani ke dalam warga negara Indonesia yang terpusat di Masjid Al-Akbar Surabaya dan kadang-kadang diberikan secara virtual. Ini membuktikan bahwa kita belum kehilangan sumber dalam konsep kehidupan. Agama Islam sangat menghargai bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau kita ketahui bersama bahwa yang mungkin pernah ke Mekah atau Madinah, di situ ada museum Al-Quran
yang terbesar di dunia, yang di situ terdapat naskah asli, yang naskah itu diciptakan atau dibuat pada kekhalifahan Sayyidina Utsman ibnu Affan. Maka Al-Quran itu disebut dengan Rosum Utsmani. Inilah yang memberikan penilaian. Dan tentu yang tidak kalah pentingnya adalah sekarang ini di Eropa dan di Amerika, bahkan salah satunya di Italia, akhir-akhir ini banyak gereja yang tutup. Di tahun 2024 saja itu ada sekitar 500 gereja tutup dan dibeli oleh orang muslim untuk dijadikan masjid. Bahkan yang masuk ke dalam agama Islam tidak hanya sekedar orang biasa, tapi akademisi, ada yang setingkat doktor, ada yang magister, atau bahkan ada yang profesor. Itu menunjukkan bahwa agama kita, agama Islam ini tentu sangat mengedepankan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan naskahnya pun tidak pernah berubah dan tidak pernah berbeda. Karena kalau orang ada yang berani mengubah kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran, dipastikan akan ketahuan dengan cepat. Karena tercatat di Jawa Tengah saja itu hampir 600.000 orang yang hafal Quran. Artinya kalau ada orang yang berniat memalsukan Al-Quran, 1 atau 2 ayat saja, bahkan menambahi atau mengurangi ayatnya, itu tentu akan segera bisa diketahui. Kita memahami bersama bahwa memang matematika dalam Al-Quran ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Bahkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu menjadi kata kunci, angka kunci. Karena ternyata huruf dari Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf. Dan 19 huruf ini merupakan kunci bagaimana Al-Quran terkondisi. Dan tentu saja banyak surat, banyak ayat yang tentu saja ketika dibagi dengan angka 19 akan pas jumlahnya. Tentu ini lebih meyakinkan kepada kita, jangan ragu kalau kita mempunyai Al-Quran. Dan tentu saja dengan terkondisi, Syekh Abdul Qadir Jilani dari Baghdad memberikan contoh kepada makhluk, kepada umat manusia, ketika memberi makan gratis kepada masyarakat setiap hari 1.000 orang. Dan ini telah dicontoh oleh pemerintah kita yang sekarang pada masa kepemimpinan pemerintahan Bapak Haji Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo. Ini telah menunjukkan bahwa sesungguhnya ulama-ulama kita dahulu pernah juga menjalankan hal yang sama. Jadi bukan merupakan sesuatu yang kebetulan. Karena memang banyak negara sudah mengeterapkan makan gratis atau makan bergizi gratis. Sehingga konsep-konsep ini perlu dicontoh oleh orang-orang yang punya sedikit harta yang berlebih. Tentu bisa juga mengamalkan hal yang sama. Memberikan hal-hal yang manfaat untuk banyak pihak. Supaya mungkin saat ini belum terketahui. Tapi 10-20 tahun ke depan akan tercipta generasi intelektual yang baik. Yang mempunyai kapasitas dan mampu untuk mengkondisikan sesuatu demi kemajuan bangsa dan negara, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita juga harus memahami bahwa Al-Quran ini adalah sesuatu yang tidak ada bandingnya. Ketika Qori internasional ada musabaqah tilawatil Quran, tapi tentu kita jarang mendengar ada musabaqah tilawatil Injil, musabaqah tilawatil Taurat,
musabaqah tilawatil zabur. Nah, ini belum pernah terketahui karena mungkin mereka tidak mempunyai bahasa yang sama. Tetapi ketika Al-Quran semuanya menggunakan bahasa Arab sehingga mudah untuk dihafalkan, dan ketika kita dipasrai Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita hafal 1 surat, 2 surat, 10 surat, 20 surat, atau bahkan hafal 30 juz. Ini merupakan sesuatu yang kenikmatan yang diberi Allah kepada kita. Bahkan banyak pastor, banyak pendeta yang pamer kepada umat Islam bahwa mereka sudah hafal 20 juz. Tapi ada yang hafal 15 juz juga. Tapi ketika ditanya apakah mereka belajar atau hafal kitab sucinya, mungkin kitab Markus, kitab Yohanes, kitab Paulus, kitab Solomon, dan seterusnya, mungkin mereka tidak hafal. Karena memang tidak ada pengkodifikasian, pembahasaan secara jelas. Hal yang demikian ini menunjukkan bahwa kita harus bangga beragama Islam dan bangga untuk memiliki Al-Quran sebagai kitab suci kita. Dan tentu saja kitab suci kita ini tidak ada keraguan di dalamnya. Yang terakhir, seperti biasa, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga di bulan Rajab ini kita diberikan kemampuan untuk bisa beramal, untuk bisa mengamalkan ibadah dengan lebih baik, secara efektif, tentu saja agar kita mendapat keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan di bulan Ramadan. Amin, Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.